Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua selalu semangat dan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga kita selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19 yang sampai saat ini juga belum selesai. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak, kita sudah membahas tentang pengertian atau definisi dari hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang, tentu saya ingin mengingatkan sebentar ya, mengenai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada setiap manusia secara kodrati, dan dia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hak asasi manusia itu harus dilindungi, harus dihormati oleh semua elemen, baik oleh pemerintah, oleh negara, oleh hukum, dan oleh masyarakat. Nah, sepaket atau berbarengan dengan hak asasi manusia, lahir juga kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia. Salah satu contoh kewajiban asasi manusia adalah kita menghargai hak orang lain. Kita menghargai hak asasi yang melekat pada orang lain. Kalau kita punya hak untuk hidup, maka kita juga menghargai adanya hidup yang melekat pada orang lain di sekitar kita. Oke, sekarang kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa Pancasila itu memiliki 3 macam nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita sekarang akan membahas dulu hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, beribadah, tapi di sisi yang lain kita punya kewajiban untuk menghormati perbedaan agama yang ada. Kemudian, nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di depan hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila pertama tadi tentang kebebasan untuk beribadah dan beragama, kewajibannya adalah menghormati perbedaan agama yang ada. Di sila yang kedua, hak yang dijamin adalah hak hukum, bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Kewajibannya apa? Kita punya kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dengan sebaik-baiknya. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita harus siap untuk selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kita, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sama manusia itu bisa bergaul dengan baik satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. Kemudian, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Apa cirinya? Satu ciri dari negara yang demokratis adalah menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah guna mencapai mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Jadi sila yang keempat ini lebih kepada hak untuk menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat itu bagian dari hak asasi manusia. Tetapi tentu saja hak menyampaikan pendapat ini tetap diatur dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain diatur dengan aturan hukum, hak menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, dan sebagainya, itu dilakukan dengan cara-cara yang terhormat, dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan sopan. Bukan dengan
merusak fasilitas umum, atau merugikan orang lain, dan sebagainya. Kemudian, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui adanya hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi, sebagai sebuah ideologi, Pancasila ini mengakui adanya hak milik perorangan, berbeda dengan ideologi komunis. Kalau kalian telaah ideologi komunis, itu tidak mengakui adanya hak milik perorangan. Yang diakui hanya hak milik masyarakat atau hak milik negara. Sehingga seseorang itu dianggap tidak memiliki hak properti, hak milik gitu. Itu yang membedakan antara Pancasila dengan ideologi komunis. Sehingga sampai saat ini Pancasila dan komunis itu tidak bisa disatukan. Sebab nilai-nilai yang ada dalam Pancasila berbeda dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh ideologi komunis. Salah satunya dalam memandang hak milik perseorangan. Pancasila mengakui adanya hak milik perorangan, sementara komunis tidak mengakui adanya hak milik perorangan. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Kalau nilai dasar tadi jelas kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, dan sebagainya. Kalau instrumental, itu apa? Nilai instrumental adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih khusus. Itu. Nah, nilai instrumental ini pada umumnya diwujudkan dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian ada undang-undang, ada peraturan presiden, sampai pada tingkat yang paling bawah ada peraturan daerah. Jelas ya? Jadi nilai instrumental ini merupakan nilai yang dijabarkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau konstitusional. Contohnya ya Undang-Undang Dasar 45. Dalam Undang-Undang Dasar 45 ada satu bab khusus yang mengatur tentang asasi manusia. Kalian bisa melihatnya pada pasal 28A sampai pasal 28J. Itu secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Baik, yang ketiga, yang terakhir ini, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Jadi nilai praksis ini merupakan perwujudan secara konkret, secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental Pancasila. Dia diwujudkan dalam bentuk praktek keseharian warga masyarakat Indonesia. Contohnya apa? Misalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita menghormati dan bekerjasama antar umat beragama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan, kemudian saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita juga tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tuh ya, kita bisa temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nilai yang kedua, bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan kita? Kemanusiaan yang adil dan beradab bisa diwujudkan dengan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, ya kan? Tepo seliro kata orang Jawa. Tidak semena-mena kepada orang lain, tidak mentang-mentang memiliki jabatan, tidak mentang-mentang memiliki harta, memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, misalnya dengan mengirimkan bantuan untuk korban bencana alam, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Perwujudannya dengan salah satunya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian kita juga rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan yang kita miliki masing-masing.
Kemudian yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Tentu perwujudan cinta tanah air dan bangsa ini bisa kita wujudkan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya bagi pelajar untuk menunjukkan cinta tanah air yang mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalian mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan baik, dan sebagainya. Jadi cinta tanah air ini tidak harus selalu berada di garis depan untuk menjadi TNI atau Polri, tapi bisa juga dengan melakukan hal-hal sederhana yang menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, bisa diwujudkan dengan bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Contohnya bagaimana? Salah satu contoh yang mudah untuk kita lakukan, ya kan? Cintai produk-produk dalam negeri. Ada slogan, cintai produk-produk dalam negeri. Artinya, kita sebisa mungkin, kita sebagai konsumen, mengkonsumsi produk-produk yang diproduksi oleh negeri kita. Tidak ketergantungan terhadap produk-produk impor yang mematikan UMKM dalam negeri. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaannya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ini yang sudah mulai hilang, musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk pengamalannya yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, sudah kita bahas sebelumnya, bahwa hak dan kewajiban ini dua hal yang harus kita laksanakan dengan baik. Kita harus pandai menjalankan kewajiban kita dengan baik, baru kita menuntut hak yang melekat pada diri kita. Kemudian kita juga menghormati hak yang melekat pada orang lain. Yang ketiga, suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Gaya hidup kita sederhana saja gitu. Sederhana bukan berarti kita miskin, tapi kadang-kadang sikap terlalu menonjolkan kekayaan itu bisa menimbulkan bisa menimbulkan perasaan iri kepada orang lain yang hidupnya berada di bawah kita. Kita harus punya rasa empati, punya rasa simpati, bahwa masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang hidupnya jauh lebih kekurangan. Karena itu, kita jauhi sikap boros dan gaya hidup yang bermewah-mewahan. Rela bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, kesimpulan pada pertemuan yang kedua. Nilai Pancasila dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, nilai dasar. Meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk peraturan konstitusional, seperti Undang-Undang Dasar 45, undang-undang, sampai pada level peraturan daerah. Lalu yang ketiga, nilai praksis. Adalah nilai-nilai Pancasila yang dipraktekkan dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kita bicara nilai Pancasila ada 3, nilai dasar, instrumental, dan praksis. Dasar itu merupakan nilai pada setiap sila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai instrumental itu merupakan nilai yang dijabarkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, nilai praksis, yaitu nilai Pancasila yang dipraktekkan atau diamalkan dalam kehidupan nyata. Nah, semua nilai Pancasila, baik nilai dasar, nilai instrumental, maupun nilai praksis, memiliki hubungan atau keterkaitan terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Tugas mandiri pada pertemuan kedua, kalian disuruh untuk tuliskan isi Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai pasal 28J tentang hak asasi manusia.
Itu diralat ya, pasal 28A sampai pasal 28C tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, carilah di salah satu sumber online pelanggaran HAM di Indonesia. Yang ketiga, identifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai aspek atau dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik keluarga, sekolah, masyarakat, dan sebagainya. Nanti tugasnya sudah saya upload di Google Classroom, kalian kerjakan seperti biasa, kemudian kalian foto, kalian ubah ke PDF, dan kalian upload di Google Classroom. Waktu untuk mengerjakan selama 1 minggu. Minggu depan sudah harus selesai semua ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Di pertemuan yang kedua ini, saya harap kalian bisa memahami materinya dengan baik. Sampai jumpa anak-anak. Tetap jaga kesehatan kalian dan ikuti atau patuhi protokol kesehatan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.